Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Masih dalam buku Makna dan Mabna Risalah Stilistika Al-Quran. Kali ini kita akan bahas judul Akal dan Soal. Kita akan bahas surat Al-Ankabut ayat 63 dan surat Luqman ayat yang ke-25. Kita baca surat Al-Ankabut ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aksaruhum la ya'qilun. Artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan dari langit air, lalu menumbuhkan dengan air itu bumi setelah matinya, mereka pasti menjawab Allah. Katakanlah alhamdulillah, tetapi kebanyakan mereka tidak berpikir, tidak memahami. Nah, surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Qul alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti berkata Allah. Katakanlah alhamdulillah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itu arti surat Luqman ayat 25. Apa yang menarik dari kedua redaksi ayat ini? Penutup kedua ayat ini coba perhatikan. Surat Al-Ankabut ayat 63, penutupnya berbunyi bal aksaruhum la ya'qilun. Tetapi kebanyakan mereka tidak berpikir, tidak memahami. Di surah Luqman, penutupnya berbunyi bal aksaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ada perbedaan pilihan kata antara la ya'qilun di surat Al-Ankabut dan la ya'lamun di surat Luqman. Apa bedanya? Ya'qilun itu artinya memikirkan atau memahami. Ya'lamun mengetahui. Dengan demikian, makna di surat Al-Ankabut ini lebih kuat daripada surat Luqman. Kenapa? Karena memikirkan itu lebih kuat dari mengetahui. Memikirkan. Memikirkan itu artinya menjadikan akal sebagai alat menemukan sesuatu. Itu memikirkan. Jadi dia memikirkan sesuatu artinya akalnya dia aktifkan untuk mencari dan menemukan sesuatu. Itu namanya berpikir. Tapi kalau mengetahui, orang menyampaikan sesuatu kepadanya, lalu dia simpan informasi itu. Itu namanya mengetahui. Dia sebelumnya tidak tahu. Lalu ada orang datang kasih tahu. Lalu dia simpan informasi yang diberitahukan kepadanya. Itu namanya mengetahui. Jadi kalau ya'qilun menjadikan akal sebagai alat, kalau ya'lamun menjadikan akal sebagai gudang. Kira-kira begitu. Jadi kalau ya'qilun itu menjadikan akal sebagai alat mencari dan menemukan sesuatu. Tentu lebih kuat. Karena ada aktivitas di situ. Tapi kalau mengetahui hanya menjadikan akal sebagai gudang simpanan informasi. Yang lebih ringan pekerjaannya. Kenapa ya? Karena menunggu. Dia tidak mencari. Orang yang datang kasih tahu, lalu dia ambil, dia simpan. Karena itu ya'qilun lebih kuat daripada ya'lamun. Itu maknanya begitu. Walaupun sebenarnya secara harfiah bisa diartikan sama saja. Tapi semantiknya tidak sama. Ya'qilun itu lebih kuat.
Kenapa? Karena dia bersifat aktif, karena dia mencari. Kalau ya'lamun dia bersifat pasif, karena dia menunggu saja. Gitu. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa ya makna di surat Al-Ankabut itu lebih hebat, lebih kuat, ya lebih sempurna, ya karena dia mencari ya kilo daripada surat Luqman ayat 25 yang ya'lamun. Demikian tidak bisa dilepaskan dari perbedaan konteks kedua ayat ini. Mari kita perhatikan. Kenapa ya'qilun lebih kuat daripada ya'lamun. Kita perhatikan surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu ya yang ditanyakan itu ada 3 kalau kita perhatikan ayat sebelumnya ya. Sementara di surat Luqman yang ditanyakan hanya 1. Apa pertanyaan di surat Luqman? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulanna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Jadi yang ditanyakan cuma 1 di surat Luqman, yaitu man khalaqas samawati wal ardh. Jadi yang ditanyakan itu hanya 1. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? 1 ditanyakan. Kalau kita perhatikan Al-Ankabut, coba perhatikan mulai ayat 61-nya. Yang juga yang dimulai kata walain sa'altahu. Al-Ankabut itu ada 3 paling tidak ditanyakan. 1, walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Ya, di ayat 61 ya. Pertama yang ditanyakan adalah siapa yang menciptakan langit dan bumi. 1. 2, wasakhkhara syamsa wal qamara. Dan yang memperjalankan, ya, yang menjinakkan matahari dan bulan sehingga mereka berjalan secara teratur, secara seimbang. 2. Siapa yang mengatur itu perjalanan ya benda-benda angkasa? 3. Ya, kalau kita lihat ayat 63-nya, ya, baru man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda min ba'di mautiha. Siapa yang menurunkan hujan dari langit yang bisa menumbuhkan bumi yang mati menjadi hidup. Jadi di surat Al-Ankabut ada 3 yang ditanyakan kepada mereka. Pertama, pencipta langit dan bumi, pengatur perjalanan benda-benda langit, dan menurunkan hujan dari langit. 3. Luqman hanya 1 yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu, apa pesannya? Semakin banyak pertanyaan yang diajukan kepada Anda, maka semakin sempurna akal Anda. Kira-kira begitu. Semakin banyak Anda menjawab pertanyaan, semakin kuat kemampuan akal Anda. Jadi banyaknya Anda mendapat pertanyaan itu sebenarnya menjadi indikator akal Anda makin sempurna. Orang yang akalnya kurang tidak mungkin banyak ditanya. Itu apa ditanya? Tidak ada jawaban yang akan keluar. Gitu. Jadi banyaknya jumlah pertanyaan itu sebenarnya menjadi tolak ukur kesempurnaan akal seseorang. Jadi kalau ada orang itu marah, orang banyak bertanya kepadanya, itu tanda akalnya kurang. Karena akalnya tidak maksimal, mungkin tidak banyak ya sesuatu yang bisa dia sampaikan. Semakin banyak orang bertanya kepada Anda, menunjukkan akal Anda semakin kuat. Jadi ingat ya, kekuatan akal kita, kesempurnaan akal kita, itu diukur seberapa banyak orang yang datang bertanya kepada kita. Karena itu perintah Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Di surat Ad-Duha ya. Kalau ada orang bertanya kepadamu, jangan kau pernah mengabaikan pertanyaan mereka. Kenapa? Pertanyaan mereka itu akan menjadi tolak ukur kemampuan akal Anda. Akal Anda teruji dengan banyaknya pertanyaan diajukan kepada Anda. Itu kenapa orang sampai ke jenjang pendidikan tertinggi kan dengan melewati pertanyaan-pertanyaan. Itu kenapa ya pertanyaan tesis lebih banyak dari disertasi mungkin ya. Pertanyaan disertasi lebih banyak dari tesis lebih banyak deskripsi. Itu sudah tulahnya begitu. Ya, kan? Makin tinggi kemampuan akal dia, ya makin banyak hal yang akan dia pertanyakan. Begitu maknanya. Maka beruntunglah Anda yang menjadi tempat orang banyak bertanya. Karena itu petanda akal Anda mencapai level yang sempurna.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.